Halo bos, balik lagi bareng aku, Berio WB. Dan kita masih bersama Zona Kriminal. Nah, kali ini aku mau bahas KUR ya. Ya, KUR, yang tiap bulan kamu cicil tuh, tapi belum lunas-lunas. Jadi katanya, uang rakyat itu sakral, harus dikelola dengan niat baik. Karena uang itu bisa mengubah nasib seseorang. Tapi kalau di tangan yang salah, niat baik bisa berubah jadi bisnis yang busuk, dibungkus rapi dengan nama kredit usaha rakyat. Dan kamu tahu, ada satu kasus di Bali yang kelihatannya sih sepele, tapi menggambarkan betapa dalamnya penyakit birokrasi di negeri ini. Ada seorang pegawai bank, kita sebut aja inisialnya NR. Jadi si NR ini menyalurkan 46 kredit KUR fiktif bos, fiktif. Dan nilainya sekitar 2,3 miliar rupiah. Nah, uang segitu itu cukup loh buat buka ratusan warung kopi atau nolong ribuan UMKM kecil. Tapi ya namanya manusia ya, namanya aja manusia. Ada yang lebih suka menanam dosa daripada menanam modal. Dan yang paling miris, kejahatan seperti ini tuh bukan soal satu orang yang serakah, tapi tentang sistem yang memberi ruang bagi serakah untuk jadi kebiasaan. Jadi ya, modus NR ini udah kayak sinetron yang diulang berkali-kali di bank-bank negeri. Pinjam identitas orang lain, bikin berkas pengajuan KUR, lalu manipulasi alamat usaha. Nah, setelah itu mencairkan dana. Satset bos, satset. Lapor ke kantor pusat seolah-olah semuanya lancar. Nah, tapi sayangnya ini semua itu bukan cerita fiksi. Ini nyata bos, nyata. Ada warga yang tiba-tiba namanya muncul di daftar penerima KUR. Padahal dia bahkan nggak punya usaha. Lalu ada juga rumah warga biasa yang dicatat sebagai lokasi usaha aktif. Nah, lucu ya, lucu banget. Rumah jadi toko, halaman jadi kios, dan dapur tiba-tiba punya omset. Semua itu demi angka-angka penyaluran yang bikin pimpinan senyum lebar di laporan bulanan. Tapi senyum itu ternyata dibangun dari kebohongan. NR ini bukan pejabat besar, bukan orang yang punya kursi empuk di lantai tinggi gedung Himbara. Dia itu cuma pegawai lapangan bos. Tapi dia hidup di bawah sistem yang haus angka. Bank ingin kelihatan sukses menyalurkan kredit rakyat, dan pemerintah ingin laporan ekonomi rakyat menggeliat. Dan BI, nah ini, sudah menumpahkan dana burden sharing hingga ratusan triliun rupiah agar kredit jalan. Jadi apa yang terjadi? Tekanan turun ke bawah. Para pegawai diberi target penyaluran yang bahkan kadang nggak masuk akal. Dan ketika target jadi Tuhan, kebenaran sering dikorbankan di altar data palsu. Maka lahirlah kasus seperti NR ini. Dari dorongan kerja berubah jadi modus korupsi. NR sekarang ditahan. Pasalnya jelas, korupsi dana KUR fiktif yang senilai 2,3 miliar. Jadi pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tipikor sudah menunggu dengan sabar. Dia bukan satu-satunya loh. Sebelumnya ada SH, rekan kerjanya, yang juga jadi tersangka dalam kasus yang sama. Nah, di sini yang menarik, jaksa akhirnya menemukan suatu pola. Semua berkas pengajuan tampak sah di sistem. Semua tanda tangan lengkap. Dan bahkan rekening nasabah benar-benar dibuat. Tapi isinya kosong, alias rekening hantu. Inilah kriminalitas versi modern. Tidak perlu topeng dan tidak perlu senjata. Cukup akses sistem perbankan, printer, dan niat yang bengkok. Oke, sekarang kita tarik napas sebentar ya. Dan kita lihat dari atas. Jadi kira-kira kenapa ya? Kenapa bisa ada ruang untuk kejahatan seperti ini? Nah, paling jawabannya ada di kebijakan besar yang bernama burden sharing. Jadi burden sharing itu semacam Bank Indonesia dan pemerintah berbagi beban demi menyalurkan dana ratusan triliun untuk rakyat kecil. Nah, sebenarnya bagus kan ya? Bagus. Tapi ya masalahnya,
Ketika uang sebesar itu turun tanpa pengawasan ketat, ya jadi seperti hujan di tengah sawah yang gersang. Jadi ibaratnya nggak semua airnya itu sampai ke bawah. Karena kalau di laporan, kredit tersalurkan. Nah, tapi di kenyataannya, yang bergerak hanyalah tanda tangan palsu dan data fiktif. Dan di tengah euforia angka pertumbuhan ekonomi, ada korupsi kecil yang secara pelan-pelan membusukkan akar sistem. Nah, lucunya, rakyat yang namanya dipakai untuk pengajuan KUR itu nggak pernah tahu. Mereka cuma sadar setelah ditagih bank karena cicilan macet dari pinjaman yang nggak pernah mereka ajukan. Jadi, kira-kira siapa yang menanggung beban? Bukan bank, bos. Bukan juga BI. Bukan pejabat yang tanda tangan kebijakan. Tapi ya kembali lagi, rakyat kecil yang dua kali jadi korban. Pertama, karena nggak dapat kredit. Dan yang kedua, dituduh punya utang. Dan di negeri ini, kejahatan paling licik bukan yang bersenjata, tapi yang berseragam rapi dan bawa matre. Negara ini mencatat kemajuan dengan angka. Berapa triliun disalurkan, berapa UMKM terbantu, berapa persen pertumbuhan kredit. Tapi nggak pernah bertanya, berapa banyak yang sebenarnya hidupnya berubah. Kita membangun sistem yang percaya pada tabel Excel, bukan pada fakta lapangan. Dan selama itu terus terjadi, KUR akan tetap jadi singkatan yang salah kaprah. Bukan kredit usaha rakyat, tapi kredit untuk rezim yang haus citra. NR dan rekan-rekannya mungkin akan masuk penjara, tapi sistem yang membuat mereka melakukan itu masih akan tetap hidup, bos. Tetap berjalan dengan seragam baru, nama baru, dan modus lama. Burden sharing katanya berbagi beban, tapi entah kenapa ya, yang kebagian beban justru rakyat kecil. Yang di atas berbagi bunga dan angka, yang di bawah berbagi aib dan tagihan. Kebijakan boleh terlihat megah di layar rapat, laporan bisa disusun rapi di meja pejabat, tapi kebenaran nggak pernah bisa disembunyikan di buku tabungan kosong atau di wajah ibu-ibu yang namanya dipakai untuk pinjaman yang nggak pernah ia ajukan. Dan kalau keadilan masih diukur dari berapa besar nilai korupsinya, maka negara ini akan terus kalah, bukan oleh para pencuri besar, tapi oleh kebiasaan membiarkan pencuri kecil jadi bagian dari sistem. Kredit rakyat seharusnya jadi jembatan harapan, tapi kalau di tengah jembatan itu ada yang memungut tiket masuk, maka yang sampai duluan bukan rakyat, tapi kebohongan yang berpakaian rapi. Aku Berio WB.